Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NRP 0711804000-0102. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait tugas EAS otomasi sistem saya, yaitu pintu garasi otomatis dengan metode Huffman. Jadi, kita bakal membuat ladder diagram dengan metode Huffman dari permasalahan ini. Jadi, permasalahannya sebagai berikut. Ada satu tombol di tembok dalam garasi dan sebuah remote control dengan satu tombol yang di bawah sopir. Ketika tombol di tembok garasi atau remote control ditekan, pintu garasi akan bergerak ke atas atau ke bawah. Jika tombol ditekan sekali saat pintu garasi bergerak, pintu garasi akan berhenti. Tombol ditekan lagi, maka pintu garasi mulai bergerak lagi ke arah yang berlawanan. Ada sakar batas bawah atau sakar batas atas dan bawah pintu garasi untuk menghentikan pergerakan pintu. Ada sensor inframerah di bagian bawah pintu untuk mendeteksi orang yang lewat. Jika sinar inframerah dipotong oleh orang lewat sedangkan pintu sedang menutup, maka gerakan pintu akan berhenti dan membuka lagi. Ada lampu di atap garasi yang akan menyala selama 5 menit setelah pintu garasi membuka atau menutup. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Jadi pertama-tama kita mendeskripsikan terlebih dahulu double input dan output sebagai berikut. Nah, di mana ini untuk yang tombol remote atau garasi, saya misalkan dengan D, saklar batas D kecil dengan saklar batas atas itu A, saklar batas bawah itu B, scroll infrared C, terus arah pergerakan garasi itu A. Jadi kalau A plus dia ke atas, dia A min ke bawah. Kemudian untuk menentukan kondisi dia itu posisi gerak atau diam itu, yaitu saat dia 0 itu diam, berarti saat itu bergerak. Dan terakhir itu lampu, dan lampu itu nanti dikerjakan terakhir setelah kita membuat ladder diagram. Karena di ladder diagram dengan telepon ini buat timer ataupun counting itu kita membuatnya itu di terakhir setelah kita membuat ladder diagram dengan tanpa timer ataupun counter. Lanjut ke kedua, yaitu kita description sistem tersebut dengan menggunakan input output yang telah kita tentukan tadi. Jadi ada suatu pintu garasi yang diberi nama A plus menandakan garasi akan atau sedang membuka, A min menandakan garasi akan atau sedang menutup. Kemudian ada G sebagai indikator gerak apabila 0 dia diam dan apabila 1 dia bergerak. Terdapat dua limisi A dan B untuk masih garasi membuka dan menutup. A itu di bagian bawah, sedangkan B itu di bagian atas. Kemudian selain itu juga terdapat sensor infrared yang diberi nama C di bawah pintu garasi. Saat pintu garasi sedang menutup dan apabila ada orang lewat sensor tersebut, maka akan mengirimkan perintah agar menghentikan proses menutup, sehingga berubah ke proses membuka. Kemudian saat garasi menutup atau membuka penuh, lampu hidup selama 5 menit. Sequence-nya kan acak di sini, jadi saya memulai dengan garasi menutup saja. Ketiga, kita menentukan state di tiap baris berdasarkan urutan operasi untuk membuat primitive floatable. Nah, di sini saya mendapatkan 18 state. Ya. Dimana itu pertama-tama itu ada mulai saat garasi menutup penuh, dan itu A ya kan. Jadi dia A aktif ya kan. Sedangkan sensor yang lain itu mati, sensor 2 mati, infrared mati, terus remote control belum dihidupkan. Terus dipencet tombol start membuka sehingga jadi 001 ya kan, membuka dia. Sampai dia bilang atau Windows ini menutup B, ya kan? Itu di 0100 ya kan. Kemudian next state-nya itu dia ke ini seharusnya itu ke langkah di sini 18-nya itu. Jadi mungkin bakal ada sedikit kesalahan dengan ladder diagramnya untuk pada saat dia posisi menutup. Dimana setelah 18 ini dia akan balik ke 1. Oke, kita lanjut ke merge table-nya. Jadi pada permasalahan ini tapi saya tidak melakukan merge table karena saya agak kesulitan dalam
menentukan relay antar state yang bisa membuat terjadinya race. Makanya itu agak sedikit berat, makanya saya bikin saja untuk setiap state itu saya kasih relay. Nah, kalau memang masih menginginkan tabel yang di merge agar relaynya lebih sedikit kan, bisa saja sebenarnya. Nah, itu caranya gimana? Yang pertama, untuk merge itu kita harus lihat outputnya. Kita contoh aja dari sebelumnya gitu kan. Lihat outputnya ya kan. Kita harus lihat outputnya itu yang sama kan dari primitive flow table ini. Misalkan ini ya. Yang sama itu 101 ya kan. Sama 101 sini. Itu sama kan. Itu syarat pertama. Lihat outputnya. Syarat kedua, kita harus lihat inputnya. Apakah ada state yang saling menimpa atau enggak. Kalau ada state yang menimpa, maka tidak bisa dilakukan merge table. Contohnya gini. 101 tadi kan sama ini kan. Mana tadi? Ini. Angka 2 sama 6. Ya kan? Kita lihat. Ini ada state menimpa. Yaitu state 2 sama 6 kan. Ini menimpa. Sama-sama stabil ya kan. Dan dia udah state-nya beda. Ini 2, ini 6. Jadi tidak bisa digabung. Karena 2 dan 6 itu angka yang berbeda. State yang berbeda. Makanya tidak bisa digabung. Yang bisa digabung tuh misalkan di sini apa? Yaitu contoh itu kayak state 2 sama 9. Ya kan? 2 sama 9 ini. Ya kan? 2 sama 9 ini bisa digabung. Kita lihat kan? Ini 101. Ini 101. 2 sama 9 nggak bisa nih. Yang bisa itu mana ya di sini ya? 2 sama 16 ya. Ya, 2 sama 16 ini. 2 sama 16. Kita lihat kan, ini outputnya 101. 2 sama 16. 16 ini 101 juga, bisa kan? Nah, kita lihat inputnya itu ini 17-16 di sini ya. Nah, sedangkan di 2 ini 17-16-nya kosong. Berarti bisa digabung. Sehingga state 2 dan state 16 itu bisa digabung. Nah, yang kesusahan itu setelah kita merge, kita juga harus memikirkan perubahan. Jadi perubahan antar state saat membuat relay-nya itu. Nah, syarat dari perubahan antar state itu dia harus berubah satu relay. Tidak boleh 2. Karena saat suatu sistem bekerja, suatu sistem relay bekerja, pasti ada yang lebih cepat antara 1 dengan 2 kan. Kalau semisal terjadi 2 perubahan. Nah, jika terjadi kayak gitu, maka bisa saja menyebabkan dia berubah ke state yang tidak seharusnya. Makanya dia harus hanya berubah 1. Sehingga ya 1 itu sendiri, jadi tidak mempengaruhi state yang lain. Ya. Nah, di situ saya mengalami kesusahan, sehingga akhirnya saya tidak membuat merge tabelnya. Karena gini, tadi kan misalkan 2 sama 16 kan, berarti kan 1 ke 2 dan 1 ke 16 itu sama kan, perubahan state-nya itu cuma sekali harusnya kan. Nah, di situ harus dipikirkan, kalau 2 kali maka akan melakukan kesalahan, maka akan terjadi race. Makanya untuk melakukan merge table ini bisa-bisa saja kalau mau, tapi nanti akan susah saat membuat relay-nya sebenarnya. Walaupun kalau jadi sebenarnya lebih simple daripada kita langsung pakai primitive flow table yang jumlahnya 18 state ini. Karena dengan di merge kan state-nya menjadi lebih berkurang. Tapi di sini saya tidak merge karena ya itu tadi mengalami kesusahan dalam menentukan race antar state yang banyak arahnya kan. 216 kan, berarti 16 harus bisa ke 17 ya kan. Berarti state 2 ke 17 itu harus mengalami perubahan state cuma sekali. Nah, maksud perubahan state sekali itu ini gini. Misalkan kalau ini kan udah diatur, udah nggak usah pakai merge kan. Tapi kan perubahan state itu pasti tetap sekali, jadi sama aja aturannya. Mau dia di merge atau enggak, intinya perubahan relay itu cuma sekali. Contohnya ini kan 1 ke 2 kan.
1 ke 2 itu kita lihat relaynya nih kan. Pertama itu 0000 ya kan. Terus jadi 0001. Yang merubah kan cuma angka di Y5 doang kan. Sisanya itu tetap 0. Nah itu dia cuma sekali. Yang rest itu apabila terjadi kayak gini. Misalkan state 1 sama 3 ini sebenarnya bisa 1 ke 2 ini bisa digabung. Artinya kan 1 ke 3 ini harus cuma sekali state kan. 2 ke 3 berarti bisa kan state. Tapi saat 1 ke 3, ini kita asumsikan aja ya. 1 sama 2 digabung. Aslinya kan nggak bisa kan. Karena tadi inputnya itu kan outputnya itu kan nggak sama kan. Sehingga syarat pertama tidak terpenuhi. Sehingga sebenarnya nggak bisa di merge. Tapi kita asumsikan aja bisa di merge. Jadi 1 dan 2 ini di merge. Ya kan. Berarti 1 ke 2, 2 ke 3 kan. Nah, di sini bisa terjadi rest. Di mana saat 1 ke 3 ya kan. Berarti dia terjadi dua perubahan. Ya kan? Yaitu Y4 dan Y5 kan. Kan dari 0000 menjadi 00111 kan. Berarti kan harus berubah di sini. Tapi kan ini tergantung relaynya lagi. Yang mana lebih duluan kan. Terjadi rest gitu kan. Mana yang lebih cepat gitu. Kalau semisal dia lebih cepatan ini 10010 berarti yang terjadi step 4 kan. Sedangkan kita pengennya tuh step 3 bukan step 4. Nah itu yang terjadi rest. Makanya kita harus membuat relay antar state itu harus berubah satu gitu. Makanya sebenarnya agak sulit juga sebenarnya membuat merge for table. Makanya sih saya hanya primitive for table-nya itu saya tidak merge. Jadi langsung saya membuat relaynya dari state-state itu. Kita lanjut ke membuat keymap S dan R. Nah di sini saya langsung gabung aja semua table S1, R1, S2, R2, S3, R3 sampai S5, R5. Jadi bacanya ya ini S1 ya kan, misalkan di contohnya ini S1, R1, S2, R2 sampai ke R5. Nah, saat kita mau buat keymap untuk SR dari tiap relay ini, kita harus memperhatikan tabel eksitasinya. Di mana tabel eksitasinya itu sebagai berikut. Buat SR dan R, buat S dan R. Jadi kita lihat kan, ini step pertama. Step pertama, satu stabil ya kan. Nah, dia kan sudah stabil kan. Oke, saya belum menjelaskan tadi stabil atau enggak ya. Jadi di tabel ini yang kuning ini itu melambangkan stabil. Sedangkan yang tidak berwarna ini melambangkan tidak stabil. Jadi tadi kan 100 ya kan. 0000 ya kan. Yang ini kan 1000 0000 ya kan. Nah itu state 1 ya kan. State 1 stabil. 1 stabil, 2 tidak stabil, 2 stabil dan seterusnya ya kan. Nah, dan seterusnya. Nah, kita lihat dari state, kalau state stabil kan berarti sudah stabil, tidak usah berubah lagi. Berarti dia harus mempertahankan posisinya. Ya kan? Kita lihat tabel situasi. Dia mempertahankan posisinya. Kita lihat relay yang pertama ya kan. Ini kan S1, R1 ya kan. Berarti kita lihat S1, R1-nya. Dia 0. Berarti kan harus balik ke 0. Berarti step berikutnya itu harus ke 0. Sehingga S1, R1 itu 0, don't care. Atau saya sebut X di sini kan. Makanya di sini 0X. Lihat lagi, 0 ke 0 lagi kan. Berarti 0X lagi kan. S2, R2-nya 0X. Begitu seterusnya sampai R5. Kita cari lagi, misalkan yang tidak stabil nih kan. Misalkan tidak stabil yang di sini nih. 1, 2, 2. Di sini misalkan ya kan. Ini nggak stabil kan, 3 nggak stabil. Ya kan? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ya kan. Kita lihat. Berarti kan dia harus berubah menjadi stabil. Dimana state 3 nggak stabil itu. Stabilnya itu di sini. 3 stabilnya. Berarti dari state 0 ini jadi 0. 0x ya. 0x. 0 ke 0, 0x lagi. Sampai ke sini nih. 01 kan. Dimana 01 itu 10. Sehingga ini jadinya 10. 1 ke 1 itu 0. Harusnya ini x0 ya. Ini agak typo ini. Begitu. Sampai ke seluruh tabel ini terpenuhi. Untuk setiap masing-masing set reset dari
Y1, Y2, sampai Y5. Kemudian, kita membuat fungsi boolean dari kmap tadi, SR tadi, dan membuat fungsi relay-nya. Nah, karena ini sangat besar ya, kmap-nya, saya di sini menggunakan kalkulator kmap untuk membuat fungsi booleannya. Bisa dicek aja nanti di deskripsi saya cantumkan untuk membuat fungsi boolean dari kmap-nya. Kemudian dari fungsi boolean kmap SR tadi, kita bisa membuat fungsi boolean buat relay-nya. Dimana rumusnya itu yn sama dengan sn dengan ditambah yn dikali rn aksen atau blok. Jadi didapatkan hasil sebagai berikut. S1 ya kan, ini ditambah Y1 ya kan, sama dengan R1 aksen, berarti A jadi A aksen ya kan? Sama dengan ini sampai ke Y5. Kemudian kita membuat kmap lagi buat outputnya. Nah, outputnya ini kan A plus, A min, dan G. Ya kan? Yang di awal tadi kan. Gerak akan atau sedang bergerak, akan ke atas, akan atau sedang bergerak ke bawah. G menunjukkan posisi diam atau bergerak. Ya. Nah, di sini kita sebenarnya tinggal lihat outputnya doang. Nggak perlu tabel eksitasi lagi di sini. Kita lihat kan di 1000 ya kan. 1000 ya kan. Kirinya 000. Kita lihat tabel outputnya. Nah, ini kan 1000. Oh ini ya, 1000 000 ya kan. Kita lihat ini apa? Inputnya, ya plusnya kan. Yang pertama nih, 1 kan. 1, terus yang 2 juga 1. Sehingga 1 nggak stabil kan. Menuju 2 nggak stabil tadi kan. Jadi 1, 1. Kemudian yang kedua, ya kan. Yang kedua, kita lihat yang relay keduanya kan. Lihat tabel output lagi. Kita lihat tabel outputnya tadi, yang bagian 2-nya. Di sini kan, ini yang kedua berarti kan. Nomornya berapa? 1 lagi ya kan. Sehingga ini jadi 1, 1. Terus begitu di 3 misalkan 3, kita lihat tabel outputnya lagi. 3 ini kan 0 kan. A plusnya 0 kan. Kita lagi tabel kmap-nya. Sehingga ini 0. Sampai semua plus terjadi. Terus sampai semua tabel state terakhir dipenuhi ya kan. Kemudian kita lihat lagi buat yang amin. Kita lihat tabel output lagi yang amin. Aminnya sebelah kan. Jadi 0 kan. Jadi sebenarnya langsung aja kayak 0, 0 ya kan. Berarti tabel kmap-nya tadi langsung aja 0, 0, 0, 0 ya kan. Kita tabel output lagi ya kan. Nol 1 ya kan. 01. Lihat tabel kmap. Ini 01, 01. Begitu terusnya sampai tabel kmap buat outputnya terpenuhi. Jadi maksudnya itu seperti ini. Jadi apabila kita udah dapat menentukan salah satu dari tiap state nggak stabil atau stabil itu nilainya berapa, nilai A plus amin A plusnya itu atau amin atau G-nya berapa dalam satu kolom relay, atau pokoknya dalam satu kolom relay atau dalam satu baris relay, intinya relay kan. Nah, dia itu pasti sama ya kan. Ini sama ya kan, 1. Ini 0, 0. Ini 0, 0. Ini 1, 1. Ini 0, 0. 1, 1. Begitu seterusnya. 0, 0, 1, 1, 0, 0. Sampai state yang terakhir. Setelah kita membuat
keymap buat outputnya itu A plus A min dan G, kita bisa membuat fungsi boolean dari keymap tadi. Nah, gimana ya itu? Ya dapat hasil sebagai berikut. Kita udah dapat fungsi boolean buat outputnya. Kita udah dapat fungsi boolean buat relay-nya. Sehingga kita udah bisa membuat diagramnya sebagai berikut. Tadi kan Y1 itu A aksen, D aksen, Y3 aksen, Y4 aksen, Y5 aksen, plus A aksen kali Y1. Ya, delete nih, A aksen di sini. Di sini. D aksen, B4 ini. Y3 aksen, Y3 ini. Plus A aksen, Y1. Sama dengan Y1. Sama yang fungsi ini fungsi Y1 kan, relay Y1, relay Y2, sama seperti itu juga kan, ya kan, B aksen ya kan, D aksen, Y4, Y5 aksen ya kan, ini C, Y3 ya kan. Nah, semuanya ditambah sama dengan Y3, Y4 ya kan. Oh, di sini Y4 nih mungkin agak bingung ya kan. Ini karena agak nggak muat di aplikasinya, makanya ini saya tambah B13. Nah, mana B13 itu bagian yang mana ini? Yang kedua ya, ini kan. Jumlahnya itu ada 6, nggak muat tuh di aplikasinya. Sehingga dipisahkan menjadi seperti ini. Jadi B1 kan itu A, ya kan, A aksen, B2 itu B aksen, ya kan, D aksen, Y1 aksen, Y2 aksen, Y3 aksen, sama dengan ini. Ini tambah ini ya kan, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini baru 4 ya. Baru 4 ya kan, sama dengan Y4. Nah, sisanya ini. Sama dengan Y4. Terus yang Y5 ya kan. Ini ada B15, 16, 17, 18, 19 sampai 25 ya kan. Dijumlahkan. Ini B14-nya, 15-nya sampai ke 25. Nah, jadi ladder diagramnya tuh untuk yang relay-nya. Sekarang tinggal outputnya. A plus ya kan. Y2 aksen, Y3, Y4 ya kan. Ditambah ini, terus tambah lagi sama ini. Sama dengan A plus. A-nya juga kayak gitu ya kan. Sama aja kan. Y2 aksen, Y3 aksen, 4. Terus kita membuat ladder buat yang G-nya. Sama juga Y3 aksen, Y4 aksen ya kan. Y5 plus Y3 aksen, Y4, Y5 aksen. Ya, sama dengan di G. Ke bawahnya juga kan masih kurang nih kan. Nah, ke bawah tuh 2, 3, 4, 5, 6, tuh 2, 3, 4, 5, 6 kan. Terus kita membuat lampunya ya kan. Tadi kan dipisah ya kan. Jadi sistem lampunya gini. Ini saklar atas dan saklar bawah kan. Saklar bawah dan saklar atas. Jadi apabila salah satu dari saklar ini hidup, maka dia akan mengaktifkan B26 ini. Mengaktifkan B26 ini, B26 ini aktif, didetek sekali kan. One shot didetek, masuk ke timer. Ini dia nge-timing T1 kan. Ini T1 timing. T1 timing 5 detik. Jadi pada saat ini kan dia ini kan dalam posisi on gitu kan, lampunya on. Karena ini kan tadi kan B1, B26 ini on ya kan, lampunya on sampai dia ke 5 detik. Sudah 5 detik ya kan, timer ini down, maka ini jadi yang tadi dia hidup lampunya kan, terus diputus ya kan, sama timer down ini. Sehingga lampunya tadi yang udah sampai 5 detik berhenti, timer off. Ini pas dia masuk ke B26 ini kan, ke sini kan,
ini tuh aktif ya kan. Ini jadi dia langsung normally close pas dia aktif itu. Normally close ya kan, saat saklar atas atau bawah itu aktif di B26, ini aktif jadi normally close, dia akan normally open lagi setelah 5 detik gitu. Harusnya 5 menit, tapi sini saya tulis 5 detik biar cepat saja. Ini hidup lampu sampai 5 detik, ini jadi normally open lagi, nah lampunya mati gitu. Nah, kita langsung ke simulasi aja. Jadi pada saat mula-mula ini kan sensor A1-nya itu aktif kan, di bawah itu aktif. Pencet tombol startnya sehingga terjadi proses membuka kan A+. Dia bergerak atau enggak, tadi kan kita lihat bawahnya itu udah lewat tadi ya. Mana tadi? Ini kan masih mati, pencet ya kan. Nah, itu jadi proses gerakan ya kan, G. Terus pencet lagi kan tombolnya dipencet sehingga dia berhenti kan, G-nya kosong. Dia mau siap-siap ke posisi menutup atau tadi gerak ya kan, karena dipencet lagi tadi tombolnya. Nah, menutup sampai ke sensor A1 ya kan. Sensor A1 lampunya hidup. Lampunya hidup sampai kapan? Sampai 5 detik tadi kan. Udah lewat 5 detik tuh kan. Lampunya mati. Terus dipencet lagi. Pencet lagi. Nah, jadi proses gerakan membuka sampai ke sensor A2-nya aktif ya kan. A2 aktif ya kan, sehingga startnya indikator startnya mati. Nah, gua ulang lagi. Nah, sampai ke untuk pencet start ya kan, pencet start. Nah, tadi proses gerakan ya kan, sensor A1 sudah mati sampai dia ke A2 ya kan, ke A2 ya kan, indikator startnya mati. Nah, tadi A+ ya kan berubah jadi amin ya kan, A+ jadi amin karena dia udah di A2 ya kan. Nah, dia ancang-ancang mau membuka tapi dalam posisi masih mati ya kan. Nah, di sini kan agak sedikit kesalahan gitu kan. Tadi di apa kmapnya, sehingga belum, ini masih benar, ini masih benar ya kan. Pencet lagi kan, amin ya kan, aktif. Jadi dia membuka, dia menutup, ini kan menutup ya kan, amin. Nah, itu ini kan dalam posisi diam ya kan. Pencet lagi A4-nya kan, pencet lagi A4-nya. Nah, ini posisi bergerak kan, A4, B4 tuh remote. Pencet lagi ya kan, sehingga terjadi proses gerakan. Kemudian terdapat ada yang lewat tuh, terdeteksi sensor. Nih, B3-nya jadi aktif kan. Nah, jadi merubah arah dia jadi A+. Berubah arah A+ ya kan. Nah, makanya pintunya bergerak membuka. Pencet lagi nih. Pencet lagi kan. Nah, di sini agak error ya kan, gara-gara yang tadi itu. Nah, jadi dia tuh tadi kan pas di kmapnya itu harusnya di 18 tadi itu di 0001, saya itu tulisnya di 0000 ya kan. Agak typo sehingga membuat kmap dan seterusnya itu agak sedikit melakukan kesalahan. Nah, makanya itu ada sedikit terjadi kesalahan pas di simulasi ini. Jadi begitu. Oke. Sekian, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Maaf apabila
terlalu panjang mungkin atau terlalu berbelit penjelasannya. Dan maaf tadi juga ada sedikit kesalahan sehingga menyebabkan Kmap dan simulasinya juga akan mengalami kesalahan, ya kan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.